Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salma Asyefa dari kelompok 1 pada mata kuliah Model Pengembangan Organisasi kelas A Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu hasil diskusi kelompok kami dalam bentuk video presentasi. Baik, pada mata kuliah Model Pengembangan Organisasi ini kami diampuh oleh dua dosen, yaitu ada Pak Dr. Thomas Bustomi MSI dan Ibu Mona Indriani SOS SH MH. Di sini kami menjelaskan tentang Kurzweil analisis model diagnosis dalam pengembangan organisasi pada PT Sinar Galengsong Prima. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Trihadi Ramandan dengan NPM 2020-158, dan ada Raihan Maulana dengan NPM 2020-110, dan selanjutnya itu ada Rizka Amelia dengan NPM 2020-168, dan saya sendiri Ananda Salma Asyefa dengan NPM 2020-126. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi dalam penelitian ini kita memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan dan pengembangan organisasi kinerja karyawan, dan penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Nah, dalam variabel-variabel yang digunakan itu dalam penelitian ini adalah yaitu dengan adanya perubahan organisasi dengan X1 dan perubahannya itu dengan X2 yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan diistilahkan dengan Y. Pengujian validasi dan reliabilitas atas indikator-indikator dan konsep variabel berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda secara parsial maupun simultan. Variabel perubahan dan pengembangan organisasi ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Galengsong Prima di Manado. Dalam penelitian ini juga kita memiliki beberapa kata kunci, yaitu ada perubahan organisasi, pengembangan organisasi, kinerja karyawan. Nah, baik, dimulai dengan dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya suatu perubahan bagi kualitas produksi dan yang dihasilkan sampai kepada bagian administrasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya suatu perubahan. Pada pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi hal yang sangat strategis dan menentukan untuk organisasi, dan pegawai merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang harus seimbang. Artinya, pada satu sisi, pegawai harus dikelola dalam kerangka alur kepentingan organisasi itu tersendiri, dan di sisi lain, kegiatan organisasi juga harus didapatkan dan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan oleh pegawai itu tersendiri. Persyaratan kinerja juga baru itu harus dinyatakan dengan jelas dan paham oleh para pekerja itu tersendiri, sehingga mereka mampu melakukan perubahan sekaligus merubah cara mereka untuk melakukan bisnis tersebut. Tentu pada perubahan ini secara luas harus selaras dengan tujuan organisasi tersebut. Maka dengan demikian, para manajer perlu melakukan pembinaan untuk suatu perubahan yang konstruktif pada seluruh organisasi. Perubahan suatu organisasi ini sangat memerlukan apa yang disebut dengan perpetual transition management, yaitu adalah suatu kerangka kerja manajemen transisi yang akan memberikan sejumlah pemahaman penting tentang apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya gitu. Konsepsinya dari penerapan perubahan organisasi adalah penerapan yang memerlukan waktu dan biaya resiko, bisa saja muncul seketika gitu. Implementasinya juga terus berjalan, seperti adanya perubahan tanggung jawab, resistensi pegawai, perlunya keselarasan perubahan dengan budaya dan komunikasi mengenai perubahan itu tersendiri antara karyawan dan manajer-manajer yang lainnya. Pada PT Sinar Galengsong Prima ini merupakan main dealer Suzuki roda 4 di wilayah Sumatera Utara yang melayani sales, service, dan spare part mobil Suzuki. Adapun fenomena-fenomena yang terkait dalam penelitian ini berupa perubahan organisasi antara lainnya dengan pemberian remunerasi yang lebih tinggi serta penerapan kode etik diharapkan
untuk memerlukan dan perubahan membentuk budaya yang lebih baik dan mengurangi bahkan menghilangkan budaya KKN serta meningkatkan kinerja pegawai pada PT tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya untuk materi yang kedua ini akan dijelaskan oleh Rizka Amelia. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Pengertian manajemen perubahan menurut Potts dan Lamarsh menyatakan manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Perubahan manajemen memiliki pendekatan yang sistematis untuk berurusan dengan perubahan, baik dari perspektif sebuah organisasi dan pada tingkat individu. Namun demikian, dalam praktek para mengambil keputusan cenderung hanya memperhatikan perubahan struktural karena hasil perubahannya dapat diketahui secara langsung. Sementara perubahan kultural sering diabaikan karena hasil dari perubahan tersebut tidak begitu kelihatan. Untuk meraih keberhasilan dalam mengelola perubahan organisasi, artinya perubahan organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku manusia dan proses organisasional, sehingga perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam upaya menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Pengertian perubahan organisasi menurut Winardi menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang, menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitas. Robin dan Counter mengemukakan bahwa perubahan organisasional yakni setiap perubahan yang terkait dengan orang, struktur, atau teknologi. Perubahan selalu terjadi, disadari atau tidak, begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati. Suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat berdiri dengan perubahan tersebut. Pengertian pengembangan organisasi menurut Uday menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu yang direncanakan, yaitu dimulai oleh para ahli proses untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnostiknya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya dalam bentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Pada dasarnya, pengembangan organisasi penting untuk dilakukan karena mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, serta perubahan perlu anggota organisasi. Organisasi efektif akan melakukan perubahan yang terencana untuk keseluruhan perangkat maupun sistem, struktur, budaya, dinamika kelompok, kualitas SDM, strategi bisnis, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada Rizka telah mempresentasikan tentang materi tersebut. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya. Selanjutnya ini ada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Muhammad Rihadi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Pengaruh perkembangan organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian regresi berganda diperoleh nilai koefisien. Regresi perkembangan organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Apabila perkembangan organisasi meningkat, maka kinerja karyawan yang ada di PT Sinar Gelasong Prima Manado akan meningkat. Atau pada kategori setuju tentang kemampuan atas pengendalian, dukungan, kesukaan, manfaat, mendorong semangat, ide baru, dan membantu berprestasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Jestawana tahun 2012 tentang pengaruh perkembangan organisasi. Kepemimpinan, jenjang karir terhadap kepuasan, kerja, dan kinerja pegawai Puskesmas yang menyatakan perkembangan organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hipotesis berhubungan antara kinerja pegawai dan pengembangan organisasi, kinerja pegawai dan kepemimpinan mengembangkan karir secara sendiri dan bersamaan mempengaruhi kinerja pegawai serta terbukti signifikan dan didukung oleh fakta empiris berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini. Pengaruh perubahan dan pengembangan organisasi terhadap kinerja karyawan
Perubahan organisasi dan perkembangan organisasi secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang ada di PT Sinar Gelasong Prima. Berdasarkan hasil perhitungan dengan statistik manual, diperoleh nilai F hitung lebih besar F tabel tabel. Ini menandakan bahwa perubahan organisasi dan pengembangan organisasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengaruh yang ditimbulkan menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja, artinya pada saat adanya perubahan dan pengembangan organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Karena pegawai dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi. Perkembangan dan perubahan organisasi merupakan suatu proses pembesaran atau meluasnya sebuah organisasi ke arah positif. Setiap organisasi termasuk PT Sinar Gelasong Prima berubah dan berkembang menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Trihadi yang telah menjelaskan tentang materi tersebut. Baik, selanjutnya di sini akan ada Raihan yang akan menjelaskan materi terakhir. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi merupakan cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Menurut Robbins mengemukakan 6 unsur yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu struktur organisasi, yaitu spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi, dan formalisasi. Berikutnya ada kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan menurut Cokro Minoto, pengertian kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai hasilnya, akan diketahui bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan dan perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Berikutnya, pengaruh perubahan organisasi terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian regresi berganda diperoleh nilai koefisien regresi perubahan organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya apabila perubahan organisasi yang ada di PT Sinar Gelasong Prima Manado semakin baik, maka kinerja karyawan akan meningkat atau pada kategori setuju tentang struktur. Teknologi, pengaturan fisik, dan sumber daya manusia. Suatu organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan esensi dari suatu perubahan adalah adanya konsisten dengan penelitian Ramli Simbolon tentang pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai yang memukakan bahwa perubahan organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perolehan nilai terhitung pada variabel perubahan organisasi sebesar 2.639, lebih besar daripada nilai hitung variabel budaya organisasi sebesar 2.092. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel perubahan organisasi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kinerja pegawai KPNKL Banjarmasin. Hal ini menunjukkan pula bahwa kinerja pegawai KPNKL Banjarmasin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor menjadi indikator dari perubahan organisasi dibandingkan dengan faktor-faktor yang terkait dengan budaya organisasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Raihan atas penjelasannya. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan analisis data yang diperoleh
yaitu dapat disimpulkan sebagai secara parsial, yaitu variabel pengembangan organisasi berpengaruh secara positif dan sangat signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Galengsong Prima di Manado. Dan dapat disimpulkan juga secara simultan variabel perubahan dan pengembangan organisasi ini sangat berpengaruh sangat positif dan bersignifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Galengsong Prima di Manado. Dan dari kelompok kami ini memiliki saran berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data ini dapat memberikan saran untuk PT Sinar Galengsong Prima Manado ini perlu menerapkan suatu perubahan dan pengembangan organisasi yang akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Dan dihasilkan hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lainnya yang berhubungan dengan variabel atau objek penelitian ini, serta diharapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang SDM, yaitu sumber daya masyarakat. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Saya harap teman-teman semua mendapatkan banyak manfaat setelah menonton video ini. Baik, saya Salma selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan video ini pada presentasi kelompok kami, dan saya mohon maaf juga jika dalam video ini memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Reski Febrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.